Miris banget baca komen kayak gini nih. Kayak kenapa aku di komen kayak gitu? Makasih rangkumannya bang, jadi nggak usah nonton film lengkapnya. Kenapa gitu? Dan yang ngomong kayak gitu tuh kamu rugi banget. Ya, video rangkuman film, cerita alur film itu tuh udah ada dari dulu, dari zaman YouTube yang pertamanya. Dan biasanya film-film yang dibahas tuh film yang alurnya rumit dan banyak yang gak paham. Tapi makin kesini, hampir semua film dirangkum dan formatnya, nyuplik film aslinya, dikasih dub pakai AI, terus ditempel background musik yang kayak gini deh. Sekelompok remaja berhasil menemukan baju perang milik alien. Ini adalah manusia pertama yang berjalan. Kelima pria ini ingin melarikan diri dari penjara. Dan percaya nggak percaya, alasan kenapa video tipe ini tuh masih laris manis dengan jutaan views di Indonesia, itu tuh mencerminkan kondisi ekonomi, infrastruktur, dan keadaan SDM negara saat ini. Dan di video ini aku bakalan coba buat ngulik dikit soal fenomena video alur film yang rame di mana-mana. Video tipe rangkuman alur film tuh nggak mungkin ada kalau nggak ada demand-nya. Kalau nggak ada yang nonton, ya nggak mungkin dibuat. Kalau sepi, nggak mungkin jumlah YouTube channel dan kreator TikTok yang bikin video gituan tuh ada sebanyak ini. Jadi jelas, alasan utama keberadaan video ini kenapa ada banyak dan rame view-nya, ya karena masyarakat Indonesia suka. Tapi kenapa suka? Apakah karena mereka malas buat ngabisin waktu 2-3 jam nonton film? Karena terlalu sibuk, jadi terlalu capek dan malas buat nonton film? Atau karena mereka nggak paham tentang alur filmnya terlalu rumit, makanya nonton rangkumannya? Atau karena FOMO, di sosmed pada rame bahas filmnya, tapi nggak mau ngabisin waktu nonton? Jadi ya, yang penting tahu alurnya. Aku juga punya asumsi lainnya. Ini karena orang-orang sekarang tiap kali punya kesempatan, tiap kali bisa istirahat, begitu bingung mau ngapain, baru sedetik tuh, dah pasti tangannya pegang HP, terus ngapain? Ya bener, scrolling, entah itu YouTube Short kayak, IG Reels kayak, tapi yang paling sering buka TikTok. Dan di tengah-tengah scrolling sosmed yang isinya penuh joget-joget, video kucing, meme, tiba-tiba ada yang ngebahas alur film menarik. Jadinya kehook deh tuh, dan lanjut nonton sampai bervideo-video. Jadinya karena udah tahu alurnya, merasa nggak butuh nonton film aslinya. Sering kan kasus kayak gini? Padahal itu gila, rugi banget. Karena film ada tuh buat dinikmati. Dari unsur visual, audio, ceritanya, aktingnya. Tapi kalau cuma tahu ringkasan alurnya, tanpa melihat plot twist yang ada secara langsung, kataku sih yang bener aja. Rugi dong! Tapi ya sebenarnya ada alasan lainnya, yang mana itu tragis banget. Karena berhubungan dengan fakta kalau nonton film itu masih bisa dibilang sebuah kemewahan untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia. Coba kamu pikirin deh, orang kalau nonton film itu di mana? Paling pertama, kalau film baru rilis pas lagi anget-angetnya, ya jelas nontonnya di bioskop. Sekalian nonton di bioskop, itu paling murah tiketnya sekarang 30-35 ribu. Ya masih oke lah. Masalahnya tuh bioskop di Indonesia masih berpusat di Jawa dan kota-kota besar. Jadi Jawa adalah kunci. Dari data yang disediain oleh Badan Perfilman Indonesia, nyatain kalau ada 517 bioskop dengan 2.145 layar tersebar di 115 kabupaten atau kota. Artinya hampir 400 kota atau kabupaten sisanya belum punya bioskop. Dan itu sayang banget, karena menurut data yang ada, minat nonton film di bioskop masyarakat Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya. Sangat disayangkan banget jika orang terpaksa nonton video alur film hanya karena di daerah mereka nggak ada bioskop. Jika nggak bisa nonton bioskop, apa opsi kedua bagi orang-orang supaya bisa nonton film? Ya, di TV. Sayangnya TV kalau muter film nggak bisa kita pilih judulnya mau nonton film apa. Terus ada iklannya. Terus nggak bisa di-pause kalau nonton film di TV tuh. Belum sensornya yang bikin nggak jelas alur ceritanya. Kayak aku kemarin nonton film Final Destination di TV. Itu aku nggak ada yang tahu matinya kena apa. Ya karena disensor semua. Untungnya ada pilihan nonton film yang lain, yaitu media streaming kayak Netflix, HBO, Prime Video, Viu, dan masih banyak lagi. Tapi ya sayangnya itu berbayar. Selain itu buat aksesnya juga butuh internet. Kuota itu juga bayar loh, apalagi buat streaming nonton 2 jam tuh. Habis berapa giga coba? Habis berapa ribu tuh? Soalnya kan nggak semua orang punya akses wifi.
Bahkan internet aja itu belum merata loh di Indonesia. Dan nonton di HP itu nggak sepuas kalau nonton di layar yang lebih gede. Ada juga sih opsi nonton pakai Smart TV, tapi ya kalau boleh jujur, kalau dari pengalaman aku, dari teman, saudara, sama tetangga aku tuh masih banyak banget yang belum punya Smart TV. Ya mungkin karena masalah ekonomi, atau internetnya nggak ada, atau emang nggak tertarik buat punya. Intinya bisa kita rangkum, nonton streaming tetap sulit dan memberatkan buat banyak orang. Sehingga dengan akses film yang sulit ini, opsi yang paling murah dan juga paling cepat demi bisa dapetin poin penting dari film ya, mending nonton video alur cerita kan. Menurut aku sebenarnya masyarakat Indonesia itu mau kok ngabisin duit demi nonton film yang legal. Buktinya aja semenjak layanan streaming masuk Indo, film bajakan tuh berkurang. Sampai Subsin, web penyedia subtitle film yang gratis itu, tutup. Nah itu tuh nggak lain ya karena sudah semakin sedikit yang nonton film bajakan karena akses nonton film lewat streaming jadi jauh lebih mudah. Cuman ya ngenes aja karena kondisi ekonomi yang ada memaksa beberapa golongan masyarakat di Indo nggak bisa akses media nonton film tersebut dan milih buat nonton alur filmnya aja yang jelas lebih mudah buat diakses. Tinggal numpang wifi di tangga 10-15 menit kelar tuh satu film. Tapi aku jadinya malah nemu problem yang nyebelin banget dari topik video alur film ini. Parasitnya ada banyak. Siapa sih yang paling untung dari video alur film ini? Ya jelas mereka yang bikin dong. Karena view-nya gede-gede. Kalau ditaruh di YouTube sama Facebook jelas dapat pemasukan. Lah terus gimana yang posting di IG Reels atau TikTok? Dari dua platform itu kan nggak dapat monetize atau nggak dapat diuangkan ya. Jadi kalau mau dapat pemasukan gimana caranya? Ya lewat nerima iklan alias lewat endorsement. Dan itu gila. Kesel banget aku tuh. Waktu riset, masa aku nemu yang kayak gini nih? Iya, itu iklan judol. Gila nggak tuh? Ya pemasukan sih pemasukan, tapi masa nerima iklan judol bang? Selain itu aku juga kecewa banget sama orang-orang yang sebenarnya mampu dan punya akses nonton film, baik lewat bioskop atau media streaming. Tapi mutusin buat, Ya udahlah, nonton alur film udah cukup. kayak kenapa gitu loh? Sesibuk itukah kamu? Nggak bisakah kamu makan waktu nonton film? Sayang banget loh kalau kamu langsung nonton alur film tanpa nonton filmnya dulu. Dan nonton film itu bisa juga ngasah kemampuan otak kamu loh. Bisa ngasah selera kamu dalam film. Intinya bisa banget meningkatkan diri kamu. Jadi sayang banget loh kalau aslinya kamu bisa tapi milih buat nggak nonton film. Mending ya kalau nemu video alur film yang menarik, lanjut tuh nonton film lengkapnya. Atau kalau udah pernah nonton alur cerita film dan ada sequelnya, tonton secara legal tuh sequelnya. Jadinya kan video alur film ini bikin dampak positif buat industri film juga. Aku sih berharap video-video alur film ini bikin penontonnya kepingin untuk nonton filmnya, atau bahkan kalau filmnya ada lanjutannya, mereka jadi terdorong buat nonton lanjutannya langsung di bioskop. Misalnya, film-film indie yang kurang dikenal bisa mendapatkan sorotan lebih berkat video alur yang menarik. Itu jadi win-win solution, di mana penonton mendapatkan informasi dan film mendapatkan promosi. Tapi balik lagi ke fakta bahwa alasan video seperti ini masih ramai karena berbagai faktor yang menggambarkan situasi mayoritas orang Indonesia. Dari infrastruktur yang belum rata, akses yang terbatas, sampai kebiasaan malas. Semua berkontribusi. Dan sebenarnya aku nggak mau bilang kalau nonton video alur cerita film ini tuh hal yang jelek. Tapi aku sangat menyayangkan orang-orang yang cuman butuh alur filmnya aja dan nggak nyampe di tahap menikmati film secara utuh. Karena itu tuh gila, rugi banget. Buat yang komentar, makasih rangkumannya, jadi nggak usah nonton film lengkapnya. Ayo, ubah pola pikir itu. Udah saatnya kita dukung industri film lokal dan berinvestasi dalam pengalaman menonton yang lebih berkualitas. Oh ya, ini semua opini aku berdasarkan data yang aku dapat di lapangan dan pengalaman pribadi loh ya. Kalau kamu gimana? Ada opini lainnya nggak? Kalau ada, tulislah di kolom komentar, nanti kita diskusi. Tapi kalau kamu mau tahu pendapat aku soal Sinetron TV Indonesia, kamu bisa cek video aku yang ini atau video kucing lucu yang ini. Nggak nyambung sih, tapi ini aku bikin susah banget.